Selamat pagi, saudara. Saatnya kami memperbarui informasi Anda bersama saya, Febri Nadia Anggiani, di acara video pembelajaran online. Berita pertama yaitu tentang siklus air sederhana. Siklus air sederhana diawali dengan peristiwa presipitasi, turunnya air ke permukaan bumi. Seiring berjalannya waktu, air mengalir sampai menuju ke laut. Di laut, air mengalami proses penguapan menjadi kumpulan titik-titik air atau awan karena adanya sinar matahari yang disebut evaporasi. Peristiwa pendinginan atau pengembunan uap air berubah menjadi air disebut kondensasi. Tumbuhan, manusia, dan juga hewan mengalami penguapan yang disebut dengan proses transpirasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut. Tik tik tik, bunyi hujan di atas genting. Aroma hujan yang menyegarkan. Tahukah kalian bahwa tanpa hujan, kehidupan di muka bumi ini tidak akan pernah berlangsung. Tanah akan menjadi sangat gersang seperti di gurun. Itulah sebabnya mengapa hanya sedikit jenis tanaman dan hewan yang hidup di gurun Sahara. Tapi, kenapa kita memerlukan hujan? Bukankah sebagian besar bumi kita terdiri dari air? Ya, 97% air di bumi merupakan air laut yang asin. Hujanlah yang menyediakan air tawar untuk dikonsumsi oleh sebagian besar makhluk hidup. Ya, air tawar yang bebas dari garam. Jadi, dari mana datangnya hujan? Berkat adanya siklus air, persediaan air di planet kita tidak akan pernah habis. Air terus bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Sehingga hujan merupakan bagian penting dari siklus air. Ketika matahari menyinari permukaan bumi, air di sungai, di danau, dan di laut akan memanas dan berubah menjadi uap air. Proses ini dikenal sebagai penguapan atau evaporasi. Air kemudian naik ke langit menuju atmosfer. Tumbuhan pun mengalami penguapan yang dikenal sebagai proses transpirasi. Apalagi ya yang menghasilkan uap air? Ya, hewan dan juga kalian menghasilkan uap air. Saat kalian bernafas, uap air keluar dari tubuh kalian. Selain itu, selain kalian habis berolahraga, uap air juga keluar dari tubuh kalian. Semakin tinggi uap air tersebut menuju atmosfer akan mengalami pendinginan. Proses itu dikenal sebagai proses kondensasi. Udara di atmosfer sangat dingin, seperti puncak gunung yang bersalju, walaupun saat musim panas sekalipun. Titik-titik air kemudian bercampur dengan partikel lain bermacam gas di atmosfer dan akhirnya membentuk awan. Tertiup oleh angin, awan tersebut bertabrakan dan bersatu, sehingga membentuk gumpalan awan yang padat. Lama-kelamaan, awannya berubah menjadi abu-abu. Itulah yang disebut awan nimbus. Ketika terlalu berat dan tidak mampu untuk menampung titik-titik air lagi, kemudian air pun jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Bagaimana dengan hujan pada saat musim dingin? Suhu di bawah 0 derajat Celcius, air membeku menjadi kristal-kristal es dan dilepaskan ke bumi sebagai salju.
atau hujan es. Proses di mana titik-titik air jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es dikenal sebagai pengendapan atau presipitasi. Sekarang, menurut kalian, kemana perginya air hujan tadi? Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi sebagian mengalir ke sungai, sementara sebagian lagi meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Air tanah inilah yang kalian gunakan sebagai air untuk mandi, mencuci, dan minum. Seiring berjalannya waktu, air akan kembali mengalir ke laut. Matahari kembali bersinar dan memanaskan air di seluruh permukaan bumi kita. Mengulang kembali siklus evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Jadi, ketika kalian melihat awan, kalian sekarang tahu bahwa awan itu asalnya dari air laut yang menguap beberapa hari sebelumnya. Demikian outline